Magdir Ismail, Hasto, dan Jokowi, saat keadilan dipelintir. Oleh Kristovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, ketika akal sehat rakyat diuji. Banyak orang terdiam, banyak pula yang marah dalam hati. Bagaimana bisa Magdir Ismail, seorang pengacara senior, membela dua tokoh yang seharusnya saling bersilang dalam kepentingan hukum, Hasto Kristianto, yang mengaku ditekan oleh penguasa, dan Joko Widodo, yang dituduh sebagai dalang di balik tekanan itu. Apakah ini hanya manuver hukum biasa, ataukah ada yang lebih besar dan gelap sedang bekerja di belakang layar? Allah memanggil kita semua untuk tidak menutup mata, karena ini bukan hanya soal hukum, tapi soal masa depan keadilan dan nurani bangsa. Siapa Magdir Ismail dan apa yang ia lakukan? Magdir Ismail dikenal sebagai pengacara kawakan, mantan tokoh KPK, dan dianggap punya integritas hukum. Tapi belakangan, langkah-langkah hukumnya mulai membingungkan rakyat, bahkan menyakiti rasa keadilan publik. Bayangkan ini, ia membela Hasto Kristianto, sekjen partai penguasa, yang diduga tahu dan mungkin terlibat dalam pemalsuan ijazah Jokowi serta berbagai manuver kekuasaan. Tapi di sisi lain, ia juga dikenal dekat dan membela posisi Jokowi, bahkan beberapa langkahnya dianggap melindungi rezim lama. Pertanyaannya, apa mungkin seseorang bisa membela dua kutub ini sekaligus, secara tulus, jujur, dan tanpa konflik kepentingan? Bagi akal sehat rakyat kecil, ini mustahil. Tapi bagi elit, ini biasa. Dan itulah tanda bahwa hukum sudah dipermainkan, bukan lagi sebagai alat keadilan, tapi alat pelindung kekuasaan. Apakah ini gila, atau memang sistemnya gila? Banyak rakyat berkata, gila. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tapi sesungguhnya, yang gila bukan hanya Magdir Ismail, melainkan sistem hukum Indonesia yang telah dikuasai oleh politik uang dan kekuasaan. Dalam sistem yang sakit, hukum tidak lagi tegak lurus kepada kebenaran, tapi condong kepada siapa yang paling kuat, dan siapa yang paling mampu membayar loyalitas orang-orang pintar. Di negeri seperti ini, pengacara tidak lagi menjadi penegak keadilan, tapi menjadi pedagang jasa politik. Mereka menjual nalar hukum untuk membungkus kejahatan agar tampak sah. Apa kata Allah mengenai pengacara yang tidak adil? Allah tidak buta, Allah tidak bisa dibohongi oleh gelar hukum, jabatan pengacara, atau bahasa-bahasa indah yang penuh retorika. Dalam kitab suci, Allah sangat tegas terhadap orang-orang yang memutarbalikkan hukum demi uang atau kekuasaan. Terkutuklah orang yang menyebut kejahatan sebagai kebaikan dan menindas orang benar di pengadilan. Celakalah para hakim dan penasihat hukum yang menjual kebenaran demi kekayaan sesaat. Allah tidak memandang berapa banyak klienmu,